gue sebenarnya anti gue ngasih alasan kalau Arsenal diraup atau dicurangin atau Oke, balik di channel Kovlog. Sekarang gue membuat sebuah konten baru bernama Only Gunners. Oke, Arsenal London is Red. Oke, jadi sebenarnya ini adalah konten yang pengen gue buat ini adalah konten yang pengen gue buat di awal musim sebenarnya baru cuman nggak kesampaian dan baru bisa kesampaian sekarang setelah gue bisa akses full di channel ini. Akhirnya gue bisa bikin konten lagi, dan jadi gue akan bahas sedikit aja soal pertandingan Arsenal versus Manchester City versus Arsenal tadi malam yang mainnya di Etihad Stadium. Gunners hasilnya 2-2 bagi teman-teman yang nonton. Arsenal bermain dengan 10 pemain dari akhir babak pertama setelah Leandro Trossard dikasih kartu merah yang gak jelas oleh wasit. Si Oliver siapa sih? Michael Oliver ngasih kartu merah ke Trossard karena dianggap delay. Padahal menurut gue itu aneh banget. It's not delay, kayak aneh ngasih. Kayak Michael Oliver ini sebagai fakta adalah dia selama memimpin Arsenal di era Arteta dia udah ngasih kartu merah ke 7 pemain Arsenal. Gue sebenarnya anti gue ngasih alasan kalau Arsenal diraup atau dicurangin atau segala macam. Cuman di beberapa faktor, di beberapa pertandingan Liga Inggris ketika derby atau ngelawan tim-tim gede yang jadi rival utamanya Arsenal tuh banyak banget dirugiin gitu loh. Dan ini nggak sekali dua kali sebenarnya. Sebenarnya this is football gitu ya, kayak ya udah apapun yang terjadi di lapangan bola bisa terjadi, dan itu harusnya nggak bikin alasan lo untuk kalah gitu loh. Banyak kok tim yang main dengan 9 pemain bahkan tetap bisa menang sebenarnya gitu. Cuman gue akan ini dari versi ini aja ya, pembahasan yang akan gue bahas adalah dari versi Gunners garis keras, tapi dia bukan pandit gue hanya membahas strategi secara awam aja, secara yang gue lihat sebagai penikmat sepak bola gitu loh. Jadi sebenarnya Arsenal bermain cukup baik meski dengan 10 pemain dari mulai babak kedua, bahkan digempur habis-habisan. Gue udah gak bisa ngomongin lagi soal statistik ball position, atom, segala macem, pas, segala macem. Udah kalah jauh lah, karena Arsenal benar-benar bertahan total setelah unggul 2-1 di babak ke-1 dan kartu merah di akhir babak. Gol fantastis banget dari Gabriel yang bikin Arsenal menang 2-1, unggul 2-1 di babak ke-1. Set piece yang sangat Arsenal banget. Di hampir 3 musim terakhir Arsenal adalah masternya set piece ya, entah dari corner itu diarsiteki sama pelatih set piece-nya Nicola Jover. Brilian banget. Arsenal adalah tim yang salah satu, ya kalau nggak bisa dibilang yang terbaik, ya salah satu yang paling baik dalam soal set piece dan menghasilkan gol gitu loh. Dan itu terbukti tadi malam di pertandingan lawan Manchester City tadi malam ya. Dan gol pertama penyeimbang adalah dari si Gabriel Martinelli yang memanfaatkan, gue nggak mau nyebut curang ya, karena direct free kick atau free kick itu adalah zona abu-abu di sepengetahuan gue ya, zona abu-abu yang mana lu bisa, itu tergantung banget, it's very depend on wasit, on keadaan segala macam bla bla bla, yang mana bisa dilakukan dengan cepat atau menunggu dulu. Kebetulan yang Arsenal lakukan adalah dengan cepat, karena itu masih di bagian fieldnya Arsenal, di bagian lapangannya Arsenal. Gue lupa siapa yang nendang, passing langsung ke Martinelli dribbling langsung, passing ke Calafiori, dan gol Calafiori gokil banget. That's very good placing, penyama kedudukannya itu keren banget. Gol Calafiori itu keren banget menurut gua. Placing pisang kalau kata orang Indonesia. Ya sebelumnya Arsenal di menit 9 kalah lagi kebobolan sama gol Erling Haaland. As always, Haaland is
is being Haaland. Nggak cuman saat ngelawan Arsenal, emang dia salah satu striker terbaik di dunia sih saat ini. Jadi melawan Erling Haaland, siapapun defendernya ya emang harus ekstra hati-hati gitu. Target man atau center forward terbaik di dunia saat ini ya Erling Haaland menurut gue, secara statistik dan secara permainan ya. Dan Arsenal kebobolan biasanya di 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir semenjak ada Gabriel Magalhaes, Haaland tuh ketika melawan Arsenal sebenarnya agak-agak susah, apalagi di 2 tahun terakhir gitu loh. Magalhaes markingnya gokil banget. Cuman tadi malam mungkin kecolongan ya, ada mistake atau pasti di tight marking, dihantem aja sekalian. Karena menurut gue meskipun umpannya Savinho itu brilian banget, mulus banget, dan terobosannya lari ke Haalandnya itu pas banget, presisi banget, tapi jarak dari Haaland ke penjaga gawang tuh nggak deket-deket amat, dan itu masih ada gap yang bisa dipepet sama Calafiori dan Gabriel. Even Saliba kalau mau bisa juga nge-markup, cuman karena ada miscommunication jadinya Haaland ruangnya agak sedikit terbuka. Dan ketika lu berhadapan dengan striker sekelas Haaland, ruang dan peluang sekecil apapun sangat mungkin jadi gol. Itulah yang terjadi akhirnya kan. Kemudian Trossard cukup bagus sebenarnya main di lini tengah Arsenal ya. Dia gantiin Odegaard, tapi memang nggak bisa bohong, Martin Odegaard adalah gel perekat atau jantung irama permainan Arsenal. Dan di 2 match terakhir ketika lawan Atalanta dan lawan Manchester City, ketidakhadiran Odegaard tuh kerasa banget. Selain emang dia kapten memimpin, Odegaard by skill sangat-sangat sangat luwes banget menurut gue. Tapi di pola permainan Arsenal yang di bawah Mikel Arteta selama 2 tahun ini, pressing yang dilakukan Martin Odegaard adalah sebuah kunci kenapa Arsenal bisa punya statistik menang dan hasil yang bagus gitu loh. Menurut gue, di yang awam balik lagi ya, di Arsenal saat ini yang mainnya pakai high pressing yang dilakukan Martin Odegaard sebagai attacking midfielder itu, dia melakukan pressing yang bahkan nggak banyak nggak banyak midfielder atau striker yang bisa melakukan pressing setight Odegaard, sehingga lawan jadi kepres, melakukan kesalahan, dan bolanya bisa langsung direbut Arsenal ketika Arsenal nggak lagi pegang bola. Dan itu kunci sebenarnya di pola permainan Arteta. Tapi kerasa banget apalagi ketika mainnya dengan 10 pemain juga. Jadi gue rasa harusnya pemain Arsenal banyak belajar untuk ngeluarin effort sebesar Odegaard ya menurut gue, dan layak banget dia jadi kapten. Karena gini, Arsenal tuh di 2 tahun terakhir lah, ketika dua kali peringkat 2 Premier League, Arsenal tuh bukan tim yang bermain berdasarkan freedom creativity menurut gue. Arsenal tuh bermain berdasarkan taktikal yang sangat apa ya sebutannya ya, anjir lupa gue namanya, sangat baku gitu loh, sangat normatif gitu loh, sangat taktikal banget. Kalau teman-teman Gunners yang ngelihat Arsenal main, kayak lo lihat deh lini tengah Arsenal sebenarnya jarang banget Arsenal nyerang dari tengah. Maksudnya kalau dulu zaman-zamannya atau nggak usah ngomongin dulu deh, kalau di City serangan tuh dari De Bruyne, dari Rodri, nyetel gitu loh. Kalau Arsenal dari setengah lapangan tuh udah pasti mainnya ke wide kiri kanan karena Arsenal ngandelin banget Bukayo Saka, wingernya Bukayo Saka atau Martinelli atau Trossard. Mereka mengandalkan skill dan speednya dua winger, dan mengandalkan pressing dari
Odegaard terutama ketika Arsenal nggak pegang bola, intinya kayak gitu. Jadi itulah, dan disiplinnya atau skill defense-nya Saliba sama Gabriel yang bikin pemain Arsenal ngerasa aman banget untuk maju ke depan gitu loh. Sebenarnya gue nggak masalah sih. Gue sebenarnya bukan tipe orang yang masalahin Arsenal harus main sangat cantik banget dengan freedom creativity. Gue nggak masalahin as a Gunners ya. Buat gue 20 tahun ini mendukung Arsenal, gue bahkan ngedukung Arsenal hampir 30 tahun dari tahun 98 malah. Buat gue sebagai Gunners, jujur aja gue sudah sangat rindu trofi, apalagi Premier League. Kalau ngomongin FA Cup sih, atau trofi-trofi silverware yang selain Premier League, gue nggak ngomongin deh, bodo amat sama Champions League. Buat gue Arsenal mungkin, tapi gue nggak, di pikiran gue pribadi ya, gue nggak ngarep amat jadi juara Liga Champions untuk 2 atau 3 tahun mendatang bahkan. Tapi Premier League menurut gue udah harus, karena Manchester City sebenarnya bukan tim yang invisible banget gitu loh permainan. Nah ini yang mungkin bisa dijelasin sama pandit atau pengamat yang lebih profesional ya. Tapi menurut gue Manchester City di 2-3 tahun terakhir juga bukan tim yang superior ketika masih 2019 dia rivalan sama Liverpool era Klopp ya. Sekarang pemain City itu either masih muda atau either sudah berumur kayak Walker, De Bruyne dan baik-baik. Jadi yang membuat mereka tetap bisa survive selain emang jeniusnya Pep adalah pengalaman dan mentality yang udah kebangun, yang membuat mereka nggak ngeri ngelawan apapun. Dulu Arsenal tuh even tuh pemainnya bagus, mentalitasnya masih belum kebangun. Sekarang di 2 tahun terakhir Arsenal udah kebangun banget mentalitasnya, at least untuk tidak takut ngelawan tim mana aja. Dulu tuh gue nonton Arsenal, apalagi era-eranya Unai Emery, ngelawan siapa aja udah nggak ada optimis. Sekarang sih masih lawan siapa sih, biarpun hasil mungkin kalah atau mengecewakan gitu, tapi nggak takut gitu ngeliat line up dan mentality-nya sih Arsenal sekarang. Dan terakhir Arsenal kebobolan di menit 97 udah masuk 98, emang bangsat si Oliver, harusnya udah injury time menit 97 udah 97 lewat dia masih memainkan bola, itu bangsat sebenarnya. Kesel gua. Dan kebobolan oleh golnya siapa, Ruben Dias dari scrimmage depan gawang. Dan itu wajar, gue nggak bisa bilang itu wajar, sedih kalau gue kesel gitu loh, karena gue pengen Arsenal menang di Etihad, apalagi akan bangga banget jika bisa menang ya. Jika bisa menang dengan berapa 10 pemain gitu loh dari babak kedua, jika bisa menang tuh akan sangat membanggakan banget ternyata. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai kenyataan, but it's okay. Draw di Etihad adalah sebuah kegilaan. Madness dengan 10 pemain itu udah madness menurut gue. I'm very proud as a Gunner. Cuman ya gue juga nggak bisa nyalain pemain karena mereka udah berjuang banget. 45 menit digempur terus sama City, gila-gilaan itu bos. Edan-edanan, kalau yang lihat statistik sih bakal ngerti ya, kayak gitu. Jadi ya hasil tadi malam gue kesel, karena kalau Arsenal seandainya enggak di 11 lawan 11, gue yakin Arsenal bisa bikin banyak, bisa menang sih menurut gue. Bahkan even tuh dengan 10 pemain aja sangat mungkin menang ya, bahkan cuma beda 1 menit tuh dengan kemenangan jaraknya. Tapi ya udah, this is a football, dan menyenangkan sih. Pertandingan yang sangat menyenangkan tadi malam. Kalau orang bilang permainan terbaik adalah menyerang atau permainan indah, tapi satu hal tadi malam Arsenal menunjukkan seni keindahan bermain defensif gitu loh. Whatever yang orang bilang ngejulitin Arsenal, gua rasa nggak banyak tim yang bisa bermain kayak Arsenal dengan 10 pemain digempur City di kandang City, dan bisa bertahan sampai injury time sebelum akhirnya kebobolan di menit 97. Jadi I'm very proud to be Gunners gitu loh. Apalagi 2 hari sebelumnya lawan Atalanta, 5 hari sebelumnya
seminggu sebelumnya lawan Spurs. Jadwal juga padat. Mau apa lagi anjing. Gitu ceritanya. Jadi COYG. Sampai jumpa di review dan preview pertandingan Arsenal berikutnya. Only Gunners.